Iya, ini Mestinya kemarin. kan memang khusus gitu live-nya buat ibu. Enggak, kemarin sebenarnya Khusus buat spontan. ibu sebenarnya mau ngajak suaminya juga. Tadi saya Mm-mm. sudah mengirimkan linknya ke Ustadz Reja juga. Cuma belum muncul ini orangnya. Kayaknya masih nonton TV One. Belum Oh, selesai. nonton TV One. Iya, Belum selesai, lagi ini seru nih. kawan-kawan yang di bawah, kalau Anda ada pertanyaan kepada Ibu Madam ya, beliau adalah orang mantan NII dari awal sampai tobat. Enggak sih, enggak tobat. sampai sampai tobat. Nah, makanya kita tanya-tanya di sini. Silakan Anda tuliskan di bawah pertanyaan Anda kepada Ibu Madam. Insya Allah akan saya bacakan. Nanti mungkin kalau ada izin dari Ibu Madam ya, apakah boleh saya menaikkan yang lain, akan saya naikkan. Ibu, sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Ibu. Ini saya publikasikan gitu ya videonya, baik di YouTube maupun mau Boleh. teman-teman yang mau mengambilnya juga gitu. Silakan, silakan. Oke, oke, terima kasih Ibu. Baik, mungkin ada kata sambutan dari Ibu untuk teman-teman dulu. Ya, jadi aku mau disclaimer dulu, saya di sini tuh bukan maksudnya pengen gibah atau pengen buka aib atau apa sih, pengen pansos atau apa, enggak gitu. Justru ini adalah momen apa ya, karena lagi viral juga gitu kan ya, dan mungkin siapa tahu gitu kan ya, ada teman-teman yang masih aktif di NII yang sekarang ini dengerin gitu kan atau menonton, supaya bisa terbuka matanya, atau mungkin teman-teman yang ibaratnya yang ya dia di luar NI juga gitu, maksudnya tahu loh, ada loh, ini bener-bener NI itu nyata, NI itu ada, jadi kita bisa belajar ke depannya bagaimana kita bisa menangkis gitu ya paham-paham seperti ini, maksudnya nggak hanya NI, kan banyak lainnya juga seperti ini, jadi buat pembelajaran kita ke depannya gitu. Baik, Ibu Oke, oke. bisa didekatkan mic-nya sedikit, Oh, suaranya kok kurang agak dekat ya. kecil ya, Oke. Gini udah pas, oke. masih kecil. Sudah, masih kecil, sebentar saya gedein. Halo, tes tes, gimana? Teman-teman, Halo. apa suara Ibu Madam kecil atau besar gitu? Mm-mm. Tes Agak tes. kecil. Gini ya. Gini kedengeran nggak? Kecil juga. Kedengaran Halo. sih, cuma kecil gitu. Oh gitu, harus dideketin kali. Gini gimana? Halo, tes tes. Oh, jelas katanya. Baik, nggak apa-apa. Berarti Oke. mungkin mic saya ini, handset saya handset murahan kali. Headset. Misalnya kemarin rekaman yang kemarin jelas. Baik, kalau teman-teman yang di bawah nanya siapa Ibu Madam ini, beliau adalah mantan anggota NII dari awal sampai beliau tobat gitu. Mungkin berapa Sudah tahun nanti belasan saya akan tahun. tanyakan kepada beliau ya. Oke. Terus di sini kita akan bertanya kepada Ibu Madam langsung ya sebagai narasumber, tapi di sini satu, beliau tidak membuka kameranya karena demi keamanan dan privasi. Tetapi saya mau bertanya lagi sama Ibu, Ibu, apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya? Betul sekali, karena saya yang ngalamin langsung. Nah, tuh ibunya langsung ngalamin, langsung ngurusin NII. Baik, Ibu, mungkin Ayo. saya bertanya dari Oke. pertama ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kawan-kawan di bawah. Pada awalnya Ibu masuk ke NII itu gimana ceritanya gitu? Silakan Bu. Oke. Jadi waktu itu saya masih kuliah di suatu universitas ya, negeri gitu ya, di sebuah kota. Waktu itu diajak seorang teman lama gitu kan, yang ngomonginnya awalnya kita diskusi ngomongin apa waktu itu ya, ngomongin majalah kampus gitu ya, teknisnya. Lalu bertemulah dengan temannya lagi gitu kan ya, kita ingin diskusi yuk, kita diajaklah ke rumah temanku lagi gitu ya, yang dia baru pulang dari Singapura, alasannya kayak gitu. Nah udah diajak lah, saya kan waktu itu lagi free, lagi kosong gitu kan, ya udahlah ikut gitu, kebetulan dekat rumah juga. Ya udah, di sana itu ternyata ujung-ujungnya ngomongin agama gitu, ngomongin yang namanya wah kondisi Indonesia saat ini tuh udah gimana sih, banyak perampokan, pencurian, bla 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 gitu, sampai ujung-ujungnya
apa kita di situ apa ya istilahnya orangnya tuh juga yang apa ya anak muda, anak yang pintar yang apa ya hafal gitu dengan ayat-ayat segala macem gitu kan. Namanya kan saya masih muda, masih masih polos gitu kan yang lihat hal-hal kayak gitu wah keren ya gitu. Cowok pula yang ngisi gitu kan. Ya udah dikasih materi di situ, terus dikasih tau lah keadaan kita bahwa di sekarang ini RI itu menggunakan ayat-ayat gitu ya, bahwa kita tuh masih selama kita masih belum menggunakan hukum hukum masih menggunakan hukum Pancasila gitu namanya togut gitu, masih kafir di mata Allah gitu. Lalu kita bagaimana cara untuk keluar gitu kan dari masalah ini gitu. Nah awal justru nggak ngerasa sama sekali butuh apaan sih nih gitu kan, cuman kayak penasaran doang kayak gitu kan. Ya udah sampai akhirnya besoknya balik lagi tuh disuruh materi kedua gitu. Jadi ada 3 materi itu, jadi nggak langsung dihajar hari itu langsung habis gitu. Ya udah sampai akhirnya dibukalah itu gitu kan ya. Sebuah kondisi gimana kita harus hijrah itu kemana ya, disebutkanlah itu mereknya itu ya, Negara Islam Indonesia, dan itu udah ada loh, bangunannya udah ada, udah megah segala macamnya gitu. Ya udah Berarti awalnya diajak temen gitu ya? ya intinya gitu, diajak teman. Cuma si temannya ini teman saya yang 2 orang ini tuh seakan-akan kondisinya sama kayak saya, nggak ngerti apa-apa gitu. Sama ada 1 orang yang ngisi materi gitu. Nah dia seolah-olah tuh yang ngisi materi itu lagi ngisi materi kita bertiga, padahal 2 orang teman saya itu sebenarnya udah hijrah NI gitu. Oke. Ibu, sebelumnya saya konfirmasi, kemarin itu Ibu menyediakan mediasi antara Bang Ken Setiawan dengan Bang Heri Pras gitu ya? Iya. Itu di rumah Ibu? Bukan, di tempat, ada sebuah tempat lah, tapi bukan di rumah. Oh, oke. Baik Bu, kita pertanyaannya akan berlanjut gitu ya. Di sini saya mau menanyakan tentang masalah NII semuanya, mungkin Al Zaitun juga. Mungkin kalau kawan-kawan mau bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti saya bacakan ya. Nah, selama Ibu di NII, apa saja sih dilakukan di sana, Bu? Oke, jadi gini. Jadi intinya kita tuh kan mereka meyakini kalau namanya Islam itu tidak bisa tegak, tidak bisa futuh, tidak bisa bangkit kembali hanya di bentuk yang namanya aliran atau organisasi gitu kan ya. Tapi harus bernegara gitu ya. Mereka juga menggunakan dalil-dalil segala macam gitu kan, bahkan menggunakan ayat, coba deh buka surat 90 apa artinya al-balad itu negeri kayak gitu. Pokoknya dengan segala macam doktrinnya. Ya udah, jadi kita selama kita hijrah tuh ngapain aja? Kita adalah mendukung program negara gitu. Program negara itu apa aja? Macam-macam gitu kan ya. Kita berjuang dengan secara harta dan diri gitu. Ngomongin harta itu tadi berinfak gitu ya, sedekah. Istilahnya kita ingin membangun negara, jadi infaknya juga harus gede, nggak cuman kayak 1000 istilahnya kayak kotak amal. Mana bisa Islam besar dengan cara seperti itu gitu. Nah secara dirinya tuh kita ya berkorban waktu, pikiran, misalnya kayak baru awal mau hijrah tuh harus dikasih ilmuwan dulu gitu, karena sering-sering tausiah gitu, datang ke malja tuh kayak base campnya lah gitu ya. Sama kita waktu itu ada kewajiban untuk hujumat tafsiriyah alias mencari merekrut orang lagi gitu, seperti MLM. Nah seperti itu gitu. Jadi kita kita istilahnya dulu kan kita nganggapnya itu kan nyelamatin orang ya, karena memang saat itu kan yang namanya masih polos gitu. Oh kita lagi ngebangun negara Islam, kita ingin menegakkan syariat Islam, kita ngajakin orang berquran kayak gitu kan. Karena memang awal-awal tuh kayak pikir, oh bagus ya, namanya udah hijrah tuh tidak boleh ngerokok, tidak boleh pacaran, tidak boleh alkohol segala macem. Jadi ya istilahnya yang namanya anak muda kayak gitu ada ya gitu, anak muda kok nggak boleh ngelakuin hal kayak gitu kan ya. Nah, kayak gitu ya udah. Jadi ya selama ngapain aja sebenarnya kita aktivitasnya kayak biasa aja, misalnya mau kuliah silakan, mau ngapain. Cuman ada saat panggilan tertentu ketika pimpinan memanggil itu harus, misalnya nih hari ini ada briefing, hari ini ada tausiah atau apa, harus datang kayak gitu tuh, ngomongin yang namanya berkorban secara diri gitu kan ya.
lagi kerja, kalau pimpinan manggil ada urusan apa harus hadir gitu. Ya udah sama itu apa namanya ada sila tuh kayak istilahnya kita silaturahmi gitu kan. Nanti dikasih tahu berita-berita negara apa aja gitu. Ya seperti itulah gitu kegiatannya kurang lebih. Gitu, mendukung Oke. program negara dianggap. Sebelum saya lanjut, Ibu, Oke, ini ada Ustadz Reza. Saya ini dulu kayak sapa gitu dulu ya. ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Kiai, Pak. Assalamualaikum. Pasti sepertinya habis nonton TV One ya, nonton TV One gitu. Iya, sengaja saya mengundang beliau Iya, gitu. iya, Karena iya. kan beliau di Al Zaitun berarti tahu dalamannya Al Zaitun. Nah, kalau Ibu Madam kan orang NII, berarti tahu dalamannya NII. Ya. Nanti akan saya tanyakan sekaligus juga saya adu domba. Waduh. Oh, Ibu Madam dengan Ustadz Reza gitu. Apa kaitannya NII ini dengan Al Zaitun? Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya ke Ustadz Reza, saya izin dulu ya Ustadz ya sebentar mau menginterogasi Ibu Madam gitu. Karena saya di sini hanya sebagai jaksa penuntut umum untuk menanyakan apa aja sih yang dilakukan oleh NII ini gitu. ya. Ya, Baik, Ibu, Ya. terkait untuk masalah Al Zaitun sebagai markas, itu biasanya orang teritorial yang seperti di Cirebon, di Kalimantan, Ya. di lain-lainnya, apakah dia itu akan dipanggil setiap tahunnya, contoh gitu ya, waktu Idul Fitri ngumpul di Al Zaitun, apakah ada seperti itu anggota NII ini? Jadi gini, kalau dulu tuh saya itu, jadi kan abis proses hijrahnya itu baru dikasih tahu tuh, oh ternyata pusatnya NI itu adalah di Al Zaitun gitu kan ya. Itu pendidikannya udah gede, wah bangunannya mewah, bla bla bla. Nah pertama kali datang itu justru saya acara wisata rohani, namanya Wisro gitu ya. Jadi kita datang ke sana, kita ngeluarin uang, diajak keliling-keliling, istilahnya kayak memperkuat akidah gitu loh, kayak istilahnya ini loh duit kalian yang infak itu larinya ke sini gitu. Nah selain itu ada acara-acara kenegaraan juga kayak ya itu kalau Idul Fitri sih enggak ya. Kalau biasanya kalau jamaahnya sih enggak wajib. Biasanya tuh lebih kayak aparat ke atas kan mereka ada teritorial tuh ada strukturnya kan ya. Kayak di tim itu ada RT-nya, RW-nya, camat kayak gitu-gitunya. Nah biasanya kalau jamaah doang sih kalau Idul Fitri enggak wajib. Tapi kalau satu Muharram itu disuruh datang lah semuanya. Meskipun saya juga enggak tiap tahun datang sih gitu. Sama kalau ada acara ya ini acara negara tuh kemarin tuh program Jamas ya, Jalan Membangun Masyarakat Sejahtera. Itu kan ujung-ujungnya kan dimintain duit ratusan juta ya dalam berapa tahun. Nah itu sama, suruh datang ke sana, suruh dikeliling, naik menara gitu kan ya, keliling masjidnya tuh istilahnya buat apa ya mengkuatkan akidah ini loh gitu kalau yang kalian bangun tuh ini gitu. Jadi dan abis dari situ baru ntar dimasukin ke hall di apa hotelnya, baru acara kenegaraan di ketausiah bla 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 di tok dana kayak gitu seperti itu. Jadi hanya apa occasion khusus gitu kalau datang ke sana tuh gitu. Begitu Pak Yusuf. Jadi Ibu masuk NII itu sejak kapan, tahun berapa sampai tahun berapa gitu? 2004 masuknya, keluarnya 2020. 16 tahun ya? Iya kurang lebih. Waduh, kenyang juga sih. Baik. Untuk masalah impak Bu, impak yang beredar kan Ibu tahu kan Ibu Leni itu. Iya tahu. Nah, Ibu Leni mengatakan diminta itu 20 juta sampai jadi 300 juta. Apa itu betul gitu? Jadi itu namanya bukan infak, jadi beda lagi nih. Jadi di NI itu ada posting keuangan tuh ada banyak gitu. Ada infak, ada kirot, ada program harokah kurban. Pokoknya banyak lah, ada 8 pos. Nah yang baru-baru ini yang Ibu Leni bilang 20 juta sampai 203 juta itu naik, itu beda lagi namanya Jamas, program Jamas. Jadi Panji Gumilang itu bikin program lagi gitu ya, istilahnya dulu kan masjidnya itu kan dulu nggak jadi tuh ya, rencana awalnya kan kalau nggak salah 1000 hari masjidnya jadi, tapi nggak jadi kan. Jadi kayak mereka tuh mau melakukan percepatan pembangunan masjid dengan program Jamas itu awalnya gitu. Dan itu fakta benar. Jadi
pas program Jamas itu semua dipanggil, ada gelombang-gelombangnya, awalnya dibilangnya 20 juta ya bener nggak salah segitu ya, itu dalam waktu berapa bulan gitu kan ya harus lunas gitu, kirain udah dong, ternyata udah lunas nggak lunas dimintain lagi, bener itu yang fakta itu yang dalam 2 tahun atau 3 tahun gitu harus 200 juta gitu, dan itu tiap bulannya masing-masing harus ngejar di luar infak itu ada lagi gitu, harus mengejar target Jamas itu fakta. Oh, begitu. Baik Ibu, saya bacakan dulu yang di Oke. bawah. Ini ada pertanyaan dari penonton di bawah. Apakah santri-santri di Al Zaitun terlibat dalam gerakan NII? Contohnya seperti Ustadz Reja dulu, apakah terlibat juga dengan NII gitu? Enggak, jadi kalau santri ya, ini saya sih bukan dari pihak santri karena saya nggak pernah nyantri di sana juga gitu. Mereka memang belajar kayak biasa, setahu saya. Tapi orang tuanya itu mayoritas adalah orang NII gitu. Anak-anaknya sih yang masih kecil-kecil nggak tahu apa-apa, ibaratnya sekolah gitu kan diarahin orang tuanya gitu. Jadi kalau yang gerakan-gerakan di teritorial suruh nyari orang, suruh infak segala macam itu berlaku di teritorial, bukan di santrinya gitu Oh loh. begitu. Terus ini, saya mau tanya juga, posisi Bang Ken Setiawan pada Oke. saat Ibu menjabat di NII itu beliau sebagai apa, Bu? Jadi gini, Kang Setiawan sebenarnya juga belum kenal lama sih gitu, jujur. Jadi apakah dia kan juga masuknya tuh nggak salah awal tahun 2000-an ya gitu. Jadi namanya di NII itu ada desa yang maju sama desa tertinggal, istilahnya desa yang gersang sama yang maju ya istilahnya gitu. Nah kalau kebetulan saya itu desa maju, termasuk jamaah-jamaah itu anak-anak kuliahan gitu kan ya, yang istilahnya inilah secara ekonomi, secara pendidikannya inilah gitu. Tapi kalau yang Masken itu memang idearianya tuh desa gersang istilahnya tuh yang rata-rata orang-orang itu kayak apa namanya, anak rantau, buruh segala macem. Nah memang sistemnya di sana itu agak barbar gitu. Ngerti nggak maksudnya? Makanya kalau pernah nonton Mas Ken itu dia pernah apa disuruh buat nyari infak tuh pengen ngerampok segala macam gitu kan ya. Nah Mas Ken itu dia bukan orang Ponpes Al Zaitunnya, tapi orang teritorial gitu. Nah, katanya sih dia paling tinggi itu jabatannya sebagai camat ya, nggak usah camat di NI teritorial gitu. Jadi kalau di tempat saya di desa, istilah desa maju gitu ya, itu nggak boleh, namanya kriminal tuh nggak boleh istilahnya mencari infak nih, misalnya dalam sebulan harus ngetok berapa gitu kan untuk istilahnya apa membersihkan diri gitu kalau di RI misalnya kayak gitu. Itu paling ya apa ya istilahnya dulu teknis sama orang tua alias bohong, meskipun dibilang itu bukan bohong kan, doktrinnya itu bukan bohong, itu kita berstrategi karena kita lagi perang gitu. Jadi nanti suatu saat orang tua negara Islam itu futuh gitu ya, mereka juga bakal tahu kok uangnya kemana, cie gitu. Doktrinnya seperti itu, Pak Yusuf. Jadi apa namanya, karena kita saat ini belum bisa nyelamatin diri orang tua kita, takutnya mereka kita ajak takutnya nolak apa gimana, kitanya keamanannya terganggu. Jadi kita nyelamatin mereka dengan hartanya, itu juga dikasih dalil kayak gitu. Oh gitu. Baik gini Bu, karena santrinya itu terbagi dua kan kata Oh ya Ibu. katanya. Begini, Ya. ada cerita di masyarakat yang mengatakan santri Al Zaitun ketika pulang ke rumah dia dicucikan bajunya oleh ibunya, lalu dia marah-marah kepada ibunya. Habis itu mengatakan ibunya kan ibu masih kafir gitu, belum berbaiat. Oke. Ini pemahaman NII atau pemahaman yang diajarkan kepada santri Al Zaitun di Ponpes Al Zaitun gitu. Ini gimana maksudnya? Pemahaman jamaah NII. Jadi santrinya nggak diajarin tilawah itu sistem perekrutan yang diajarin step by step materinya kita kafir kita harus itu di teritorial. Jadi kalau setahu saya nih ya, nanti correct me if I'm wrong nih ya, Ustadz Reza, kalau yang santri itu belum ada kayak gitu. Itu adalah ajaran di jamaah teritorial. Tapi nanti katanya sih ya, ketika entah itu santri atau anak orang dalam, istilahnya kalau ketika mereka udah 17 tahun, ujung-ujungnya mereka ditilawahin juga sama orang tuanya atau sama orang lain. Ini jadi setelah mereka ditilawahin dibuka, ini harus dijalankan dari Islam, orang tua kalian adalah pejuang gitu katanya sih. Jadi itu fitnah gitu.
Bukannya fitnah sih, mungkin narasinya aja sih, Pak Yusuf. Maksudnya orang kan masih suka, orang awam masih suka bingung kan bedanya NI sama Al Zaitun apa gitu. Nah yang dongeng yang orang pulang orang tuanya dikatain kafir itu, setahu saya itu dari ininya dari teritorial, NI teritorial, bukan dari santri Al Zaitunnya gitu. Baik. Jadi gini Bu, satu lagi yang mau saya tanyakan, Oke. peranan dari gurunya yang di Ponpes Al Zaitun, apakah itu ada kaitannya juga dengan NII, pengajar-pengajar di Al Zaitun itu? Oke. Ya sekali lagi ya, saya sih emang bukan orang Al Zaitun, tapi setahu saya yang namanya staf guru, karyawan itu udah pasti orang NI. Tapi kalau santrinya itu, karena tadi ada kebagi dua kan, ada santri dalam, santri luar gitu. Belum tentu gitu. Jadi kalau santri itu emang istilahnya belum, kan mereka masih bocil-bocil juga gitu kan. Ya emang belum diarahin ke tilawah gitu, belum direkrut gitu. Gitu. Jadi itu tadi yang orang yang santri luar itu kan memang orang-orang yang istilahnya ya korban promosi kan, jadi di majalah dulu kan lumayan gencer tuh majalah Al Zaitun. Yo bagus ya, mewah tempatnya, mereka masukin anaknya banyak duit gitu kali ya, masukin anaknya tanpa ngelihat ini mazhab apa, sanatnya apa, cuman korban dari megahnya aja Al Zaitun gitu. Mungkin yang zaman dulu gitu, mungkin eranya Ustadz Reza mungkin masih ada kali yang luar, tapi kalau makin kesini setahu saya sih kayak teman-teman saya nih masih aktif ini, anak-anaknya sekolah di Al Zaitun semua gitu. Oh, ya. Tuh, Ada lagi Ibu pertanyaan. Ya sebenarnya agak dalam sih ya, agak dalam. Bang Ken Setiawan di podcastnya Bang Heri Pras kemarin yang dimediasi oleh Ibu, itu Bang Ken Setiawan ada menyatakan santrinya Al Zaitun itu boleh berzina, ditebus uang 2 juta, itu betul atau fitnah gitu? Jadi gini, kalau misalnya kita dengerin lagi ya di podcast itu, seingat saya sih dia nggak nyebutin santri Al Zaitun ya, cuman lebih ke ajaran ajaran. Jadi kan sebenarnya Al Zaitun tuh mungkin ya itu tadi kan, mungkin orang NI itu kan teritorial, cuman kan pusatnya di Al Zaitun. Nah, untuk ajaran nebus dosa itu sebenarnya itu adalah ajaran di NI teritorial gitu, di mana ada yang namanya hakim. Gitu. Gitu, cuman saya nggak tahu ya, mungkin gitu ya kan, pernah mungkin kejadian, misalnya kan mungkin ada oknum mungkin ya gitu kan, pernah ada kasarnya kan, nggak kayak setiap pesantren mungkin ada aja, kita nggak tahu kan ya, ada aja mungkin yang namanya santri yang baik, ada yang bandel mungkin, yang mulai bandel mungkin ketahuan. Cuman yang sistem yang tebus dosa itu ada namanya ajaran di editorial, istilahnya benar itu, kalian ini nggak boleh yang namanya ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh zina, nggak boleh mabok. Tapi kalau kalian sampai ngelakuin perbuatan pelanggaran itu, kalian harus namanya mengajukan takim, berjauh datang ke pimpinan. Saya kemarin udah ngelakuin dosa ini itu. Ada forumnya nanti. Jadi ngakuin dosa sama pimpinan gitu, bukannya tobat ya? Gitu Ibu? Sama pimpinan terdekat, iya. Sama pimpinan. Jadi kayak kalau Ustadz tahu kan, kalau di agama Kristen ada kan namanya pengakuan dosa sama pastor gitu kan, tahu kan yang apa? Iya. Iya tuh kayak gitu. Pengakuan dosa. Gitu. Nah nanti dari situ ditulis tuh kronologisnya, misalnya saya tanggal segini melakukan apa, misalnya dia misalnya dia ngerokok misalnya gitu, ngerokok jam berapa apa segala macam, nanti ada hukumannya nih, ada antara puasa atau membayar gitu, tergantung pimpinannya aja hukumannya mau apa gitu. Atau misalnya ada yang pacaran atau misalnya apalah gitu, jadi di nominalnya itu berdasarkan dosa-dosanya dia gitu. Gitu. Bentar gini Ibu. Gimana? Saya mau tanya lagi. Oke. Berarti itu ajaran menebus dosa zina 2 juta, ajaran teritorial gitu ya? Iya. Tapi tidak diterapkan di ponpesnya. Nah, kalau yang di tahun ponpesnya, saya karena saya juga bukan mahasiswa sana ya, bukan punya santri, saya nggak tahu ya. Cuman setahu saya itu memang ajaran teritorial. Tapi itu tadi kenapa mungkin ya saya nggak tahu juga, apa Mas Ken bisa ngomong kayak gitu, apakah benar, apa pernah kejadian, saya kan nggak tahu gitu ya. Apa mungkin ya itu tadi ya, kita nggak tahu, mungkin ada yang pesantren kan, ada aja yang pesantren yang baik, ada yang bandel, mungkin ada yang pernah kejadian, saya juga nggak tahu, wallahu alam gitu. Karena saya nggak bisa ngomong karena bukan orang pesantrennya gitu.
gitu. Kalau ini Bu, kalau uangnya itu cara hitungnya dengan dosa itu gimana? Ada nggak dijelaskan dulu itu? Kayaknya enggak deh, cuman tergantung pimpinannya aja udah. Kalau misalnya mungkin mereka target, jadi kan yang namanya maliyah ya gitu, keuangan itu kan ada target ya Pak Ustadz. Jadi tiap bulan, tiap hari itu harus ada setoran sekian. Dalam sebulan kita harus tercapai targetnya. Kalau enggak, itu ada hukumannya gitu. Terutama bagi rijal-rijal, terutama pengurusnya gitu. Kayak misalnya nggak boleh pulang, ada yang disuruh nginep di halte. Itu yang berlaku tuh kayak suami saya itu pernah kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Gitu kalau Suami ibu pernah nginep di halte. di halte apa kalau di halte nggak ada, kayak ada salah satu mas'ulah gitu, salah pengurusnya juga, lebih kayak sama saya dulu ini nggak boleh pulang berhari-hari gitu, nginep di Malja, di office gitu, di base campnya gitu, berapa hari nggak pulang karena malihnya belum kelar, atau mungkin nggak ada tilawah udah berapa hari, itu pernah dia sebulan itu nggak pulang sampai dicurigain sama orang rumah, jangan-jangan lu ini ya jadi simpanan tante girang sampai digituin. Aku serius gitu, udah ada Oke. kayak gitu. Jadi ukurannya itu nggak ini juga yang nggak bisa ditentukan. Terus Iya. pemimpinnya pada saat itu betul Bapak Panji Gumilang gitu. Dari dulu sampai sekarang ya dia Imam NII. Kalau Sekarang masih ada NII. masih, cuman gini, Pak Yusuf, dari dulu kita didoktrinnya kan di negara Islam Indonesia gitu kan, ingin menegakkan syariat Islam. Tapi kenapa kok ada yang bilang kan kok sholatnya belum diwajibkan, terus apalah pokoknya hijab, bahkan sampai sekarang pun namanya hijab tuh belum wajib loh orang ini. Teman saya ada nih, dia udah 20 tahun gak berhijab karena menganggap kita tuh belum merdeka, belum futuh, jadi hukum Islamnya belum berlaku tegak gitu, alasannya begitu. Yang penting lo nyetor duit gitu. Jadi mereka tuh nggak peduli masalah ritual, istilahnya mereka tuh ada yang namanya sholat tuh ada dua, sholat ritual sama universal. Kalau ritual itu ya kayak sholat itu, sholat subuh itu namanya sholat ritual. Sholat universal tuh apa ya, mencari rekrut orang, itu namanya sholat universal. Karena membesarkan tempatnya Allah, membesarkan umatnya Allah gitu, seperti itu kira-kira doktrinnya. Nah gitu. Terus itu berarti ajaran yang kayak puasa puasa kayak puasa dukun itu memang betul ada gitu Ibu? Puasa apa tuh? Ada katanya puasa apa ya, saya lupa namanya. Topo Broto bukan? Bukan ya? Bukan, enggak sih, sebenarnya mereka juga ya puasa biasa aja gitu. Bahkan kalau misalnya nggak puasa bayar fidyah gitu. Jadi seharusnya kan kalau itu kan dikodo ya, diganti juga. Nah, itu Topo Broto katanya Bu. Oh, kalau Topo Broto itu hanya berlaku di Sivitas sama Al Zaitun tahun 2020. Itu pernah mereka tuh hampir setahun katanya. Dari pengurusnya sampai pokoknya itulah guru-guru segala macam, katanya setahun puasa Topo Broto katanya, dengan alasan pas era Covid itu, tapi itu tidak berlaku di teritorial, enggak waktu itu. Oh, jadi Topo Broto itu ajaran di santri gitu? Bukan di santri, jadi pengurusnya dari mulai guru, karyawan, tapi santrinya sih enggak setahu saya gitu. Baik, ini pertanyaan bagus nih Bu dari penonton Bu. Di bawah tuh, apakah Ibu pernah melihat gudang senjata di Al Zaitun? Enggak ada, bohong itu. Enggak ada. Oke, nggak ada ya kawan-kawan ya, yang di bawah nggak ada kata ibunya. Bedanya Nah terus yang zaman dulu ada pertanyaan lagi, betul nggak di sana pendeta ngajar 10 tahun, namanya pendeta Siahaan gitu. Pernah Ibu lihat orangnya atau langsung salaman atau seperti apa gitu? Nah itu saya kurang tahu, karena kan saya kan orang teritorial, saya tinggal nggak di Al Zaitunnya, jadi nggak tahu, nggak bisa jawab. Cuman emang setahu saya emang dari dulu Panji Gumilang itu selalu nerima istilahnya lintas agama gitu-gitu ya, Hindu ya, Buddha welcome gitu doang. Cuma saya nggak tahu kalau yang masalah mengajar itu kayak mungkin lebih tepatnya nanya ke santri Al Zaitunnya sih gitu. Terus kira-kira di NII ya, khususnya NII ya Ibu, ada nggak pikiran mereka itu makar terhadap negara? Nah gini
doktrinannya mereka itu gitu. Mereka tuh bakal futuh dengan cara damai. Seperti zaman Rasulullah dulu, gimana namanya Rasulullah tuh ngebangun Madinah ya, di awalan kota Yasrib gitu kan ya, mandiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain. Maka mereka tuh istilahnya NI yang versi Panji Gumilang ini bukan NI yang zaman dulu yang pakai senjata, yang teroris itu enggak. Mereka adalah ngebangun sifatnya. Ngebangun apa itu Al Zaitun. Cuman kan ya itu dia menghalalkan berbagai macam cara uangnya itu untuk membangun di sana gitu kan, yang mana kita sekarang tahu ya itu nonton berita sebenarnya itu banyak ngalir ke rekening pribadi lah segala macam kekayaannya kayak gitu gitu. Terus tadi apa nanya apa tadi ya? Sampai lupa. Itu apa tadi tadi nanya apa ya sebelum ini ya? Sampai lupa jadi kasihkan. Ya, sambil jalan Ibu, sambil diingat-ingat lagi apa saja gitu. Sedikit Ibu, sedikit lagi untuk masalah Ibu kenal nggak dengan Ibu Leni dengan Ibu Kartini, dua orang ini? Kalau Kartini nggak kenal, tapi kalau Ibu Leni baru kenal hari ini. Habis telepon-teleponan. Saya ini ya Bu ya, nggak memaksa untuk menjawab. Iya, iya. Kira-kira pimpinannya dituduhkan masalah pelecehan ya gitu ya, pelecehan seksual terhadap Ibu Kartini. Apa itu betul? Apakah Ibu mengetahuinya gitu? Saya jujur li pas masuk waktu masih aktif di sana sama sekali nggak tahu. Jadi pertama kali tahu beritanya itu awalnya masih nggak percaya, masa sih Panji Gumilang kayak gitu kan ya. Tapi ya setelah dengar bukti-bukti apa suara rekaman segala macem, ya sepertinya sih iya gitu. Kalau katanya Ibu Leni sih iya, itu fakta gitu. Tapi itu beredar juga di NII teritorial. Nah, enggak. Isu itu. Enggak berani. Enggak ya. Mereka selalu nutupin. Jadi mereka itu ada istilahnya apa ya, harus menghindari berita-berita negatif tentang Al Zaitun. Jadi disuruh tutup mata istilahnya, udah jangan nontonin istilahnya kan Sasus ya, atau berita negatif tentang Al Zaitun. Mereka tuh nggak boleh denger, nggak boleh takut sempleng gitu loh. Jadi makanya kalau dikasih hal-hal yang kayak gini, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin ada juga sih yang dengerin nih gitu kan. Cuman nggak tahu masalah mereka percaya apa enggak. Itu ya balik lagi ke mereka sih. Kalau saya sih udah dengar suaranya ini mah udah fakta, bukan dugaan lagi gitu. Ibu berapa kali pernah ke Al Zaitun Ibu selama 16 tahun itu? Berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 10 kali kok. Saya tuh bahkan banyak di teritorial karena memang ya berjuangnya di sini gitu kan ya, nyari dulu kan istilah nyari apa umat lagi gitu kan ya, berprogram segala macem ya di teritorial. Kesananya itu paling cuman nginep sehari, besok pulang, sekali datang pulang gitu doang gitu. Boleh tahu Bu? Apa tuh? Ibu kan dulu merekrut orang. Cara mendoktrin orang agar ikut Ibu itu gimana? Nah biar kawan-kawan yang di bawah hati-hati gitu. Kalau ada pemahamannya seperti ini kan Ibu bisa jelaskan, jangan ikuti. Ini orang NII gitu maksudnya. Itu gimana doktrinnya ini? Faktanya ya sebenarnya sejak tahun 2011 ya, itu sebenarnya perekrutan yang secara resmi itu udah nggak ada sebenarnya. Jadi zaman 2011 itu kan Pak Imam Supriyanto yang mantan Menteri NII itu kan dia sempet ngebakar gitu ya, istilahnya apa ya, membongkar gitu kesatuan Al Zaitun. Jadi semua TV tamak tahun 2011 itu ngeberitain NII semua. Sampai sejak itu Panji Gumilang ngasih perintah hujuma tafsiriyah atau perekrutan udah nggak ada lagi, di stop gitu. Nah tapi nggak tahu, saya dengar juga nih belakangan ini. Jadi kan dulu kalau proses hijrahnya itu tuh bener-bener apa ya, setelah kita dibuka gitu ya negara Islam, kamu yakin ada namanya proses pengecekan, ada yang namanya proses musyahadatul hijrah. Kita mata ditutup matanya ke sebuah rumah lalu dibacain baiat gitu ya. Lalu kita namanya juga diganti nih Pak Ustadz. Ada nama Ismu Awal, Ismu Sani gitu. Nama kiri itu nama kita di RI, nama kanan itu ketika kita udah hijrah di NII pakai nama-nama Arab, nama-nama apa ya, istilah doa-doa yang baik gitu ya. Kita harapannya setelah di NII itu apa ya, pengen menjadi orang yang lebih apa. Nah kayak gitu. Makanya sempat dengar kan namanya Panji Gumilang tuh Abu Toto. Nah itu sebenarnya nama NII-nya dia gitu. Makanya dia dulu terkenalnya imam NII itu Abu Toto. Sebenarnya dia juga tuh nama kanannya dia gitu.
nama kirinya Panji Gumilang gitu. Nah, untuk kalau untuk perekrutan sistemnya, nah, tapi saya dengar-dengar juga kayak sekarang ini ada beberapa yang masih ada perekrutan, cuman sistemnya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan diinepin, mata ditutup, lalu dibaiat segala macam. Sekarang tuh kayaknya kayak cuman pengen ngejar duitnya gitu. Jadi istilahnya masih tetap ada tilawah, cuman ujung-ujungnya ya udah lo hijrah, lo udah pindah ke negara Islam. Ya jadi kayak formalitas aja, karena ujung-ujungnya mereka kan nyari namanya duitnya gitu. Karena yang namanya sekedar info nih Pak Yusuf, misalnya kita punya target infak nih, misalnya per bulan 100.000 misalnya gitu ya. Terus misalnya saya bermasalah, saya intinya udah keluar, nanti tuh targetnya tuh dibebankan ke tim yang lain, ke anak-anak yang lain. Jadi tuh aduh bener-bener deh kayak gitu, separah itu. Makanya akhirnya mereka itu semenjak tahun 2011 udah resmi sebenarnya ada perekrutan, itu mereka mendirikan yayasan sosial, kerjaannya tiap hari minta donasi ke mana-mana gitu ya. Ada yang turun ke jalan misalnya pakai kotak amal, ada juga lewat WhatsApp, lewat DM segala macam itu. Nah itu 10%-nya tuh benar gitu ya ke yayasan tersebut yang misalnya ada anak yatimnya, tapi sisanya lagi tuh disetor ke sana sama buat uang pribadi gitu. Jadi mental mereka nih sekarang nih, orang-orang ini yang masih aktif gitu tuh mental yang ngemis donasi, padahal larinya buat ke sana, buat Al Zaitun gitu. Tadi saya belum menjawab pertanyaannya. Oke, jadi hati-hati kalau ciri-ciri yang kayak istilahnya kelompok mirip-mirip kayak ini adalah mereka tuh kegiatannya sembunyi-sembunyi gitu. Jadi dari awal kita diajak itu mereka tuh pakai ayat gitu. Jadi pas kita pulang itu kita dikunci, nggak boleh cerita ke siapa-siapa tentang ini gitu. Ngasih akses cepat, ada ayatnya juga nih. Surat 60 ayat 1 sama 2 gitu. Ini kalau siapa tahu mau buka gitu ya. Tentang itulah intinya, menjaga amanah. Kalau kita bocor nanti yang ada mereka malah narik kita kembali ke kafiran kayak gitu. Itu ciri-ciri pertama tuh mereka ngajiannya tertutup. Terus itu tadi nggak boleh bocor-bocor dulu ke siapa-siapa. Lalu mereka tuh ya itu mengkafirkan orang di luar kelompoknya mereka. Nah itu udah red flag ya, udah istilahnya jangan diterusin gitu. Sama ujung-ujungnya ya udah gitu kan ya, ngomongin minta uang gitu ya, yang istilahnya menghalalkan berbagai macam cara dengan tujuan tertentu gitu ya. Supaya istilah dengan doktrin kita tuh berjuang secara harta dan diri bla 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 gitu. Cuman cara-caranya ya itu tadi lah gitu kan ya, bohongin orang tua. Terus kayak yang sekarang ini kan kayak mereka nyari donasi, ngebohongin ini kan donatur juga gitu kan, yang bilangnya buat sedekah anak yatim, tahu ujung-ujungnya buat kesana larinya, seperti itu. Tapi betul nggak Ibu? Betul nggak masalah merampok harta orang tua itu betul terjadi gitu di NII? Sebenarnya kalau untuk orang gini, yang saya bilang tadi ya, jadi di NII itu ada istilahnya idariah gitu. Idariah itu daerah ya, ada desa yang maju sama desa yang gersang. Nah yang maju itu yang hal kriminal tuh nggak boleh, yang kriminal mencuri, merampok ya, kecuali kalau ngebohong sama orang tua itu dianggapnya boleh, karena kita bukan bohong, doktrinnya kita berteknis, berstrategi gitu. Nah itu di desa maju kayak gitu, paling ujung-ujungnya bohong sama orang tua gitu. Tapi kalau yang di desa gersang yang aku bilang tadi, kayak zaman-zamannya Ken Setiawan gitu kan ya, itu kan istilahnya target mereka tuh ya orang-orang yang rantau, yang buruh, itu diperbolehkan zaman dulu itu yang namanya ngerampok, terus ya kriminal gitu. Jadi masing-masing daerah tuh beda-beda gitu sistemnya. Kalau doktrin awal yang diterima Ibu sehingga Ibu ikut di NII itu ibaratnya contoh surah apa, terus diterjemahkan kayak gimana, itu ada nggak gitu Ibu? Ada sih, saya masih nyimpen ya. Ada sih beberapa ayatnya gitu ya. Cuman saya justru saya tuh sebenarnya kalau pas zaman materi 1 dibilang kafir segala macam, sebenarnya belum menerima gitu, kayak apa sih ini, cuman kayak penasaran doang. Jadi awal saya penasaran doang gitu ya. Cuman mas makin dibuka sampai materi 3 tuh
kayak oh bener ya ada ya namanya negara ya polos aja gitu gimana namanya masih anak muda gitu kan oh ada ya namanya negara Islam Islam tuh bakalan tegak Islam tuh bakal bangkit lagi jadi sepolos itu sih gitu dulu gitu kan ya dan istilahnya kita tuh apa ya karena didukung oleh suasana apa ya istilahnya kayak ukhuwah Islamiyah yang deket banget gitu kenapa mungkin orang bingung kok orang lo betah banget sih lo berbelas tahun di sana gitu karena kita memang dibikin sedekat seakrab itu sama tim udah kayak keluarga kedua kita senang susah bareng kalau ada apa-apa tuh saling support kayak gitu kan ya sampai akhirnya ya udah akhirnya makin dewasa kan makin sadar gitu kan gitu Tapi sih apa Bu, iya ya percaya nggak Ibu? apa tuh Dari mulut Bapak Panji Gumilang sendiri ya, saya dengarkan, ini telinga saya masih saksinya gitu. Katanya NII hari ini telah bubar. Itu betul atau tidak gitu? Bohong. Dia tuh selalu berkelit kayak gitu. Dimanapun di TV manapun dia ditanyain Anda terkait TNI nggak? Dia tidak pernah menjawab iya, tidak pernah menjawab tidak. Ngomongnya NI sudah berakhir gitu. Itu teknis aja sebenarnya itu bahasa diplomatis. Dia tidak mengiyakan, tidak mentidakkan gitu. Kan buktinya masih banyak. Berarti masih ada anggota NII hari ini. Terus termasuk temen Ibu masih anggota di situ. Banyak yang masih stay di sana. Saya juga udah bingung nih. Orang-orang nggak pada mikir, nggak apa ya belajar dikit itu politik, ngerti dikit politik. Gimana tuh yang namanya NI-nya Panji Gumilang tuh bukan ini yang zaman dulu Kartosuwiri, udah beda idealisme tuh udah beda banget gitu loh. Masih ada sampai sekarang gitu. Yang mereka yang masih anak-anak di sekolah di Al Zaitun gitu sampai teman saya ada yang suami istri berantem gitu ya si istrinya ini orang NII suaminya orang luar gitu suaminya tuh marah gitu intinya pengen ngeluarin anak di Al Zaitun karena viral rame segala macam itu kan minta keluarin istrinya tetap kekeh nggak mau gitu kan ya kan gue yang bayar gitu kan gue yang bayarin gitu sampai orang tuanya tuh ngancem gitu loh kalau misalnya cucu gue masih sekolah di Al Zaitun kalian gue usir dari rumah gitu loh sampai tiap hari berantem tuh ada gitu bahkan yang cerai pun juga ada gitu saya dapat kesaksian si suaminya tuh masih di NII istrinya udah mau keluar mereka cerai terus si suaminya tuh kemarin masih ikutan tuh yang kemarin demo tandingan Al Zaitun masih ikut di sana nah itu tuh sebenarnya yang demo kemarin itu kan bukan santri itu kan jamaah NII teritorial gitu. Ibu, saya kasih bukan penjelasan sih, membacakan pertanyaan yang di bawah sebelum ke Ustadz Reja ya. Ustadz Reja mohon bersabar, ngopi dulu, silakan ambil lagi kopinya 1 galon, kita nyantai dulu gitu. Oke. Gini Ibu, saya mau tahu katanya, apakah Bapak Panji Gumilang itu yang sekarang masih berpikir ya, yang di sana masih berpikir kalau Pak Panji Gumilang itu masih dianggap benar gitu? Iya, yang oleh jamaahnya iya, makanya mereka samina watona masih disuruh datang sana ngehadang demo saat berangkat sana kalau ada orang yang bilang itu mah demo orang bayaran boro-boro dia mah pelit banget boro-boro mau bayar umat itu benar-benar pakai uang sendiri umat tuh pasti yakin pakai uang sendiri makanan sendiri nggak ada yang namanya diongkosin segala macam udah samina watona karena memang doktrinannya seperti itu gitu dengan ayat-ayatnya segala macam harus taat sama pimpinan gitu bahkan kalau ada orang dulu tuh tidak taat sama pimpinan tuh indisipliner tuh dapat hukuman juga gitu. Oh, gini Ibu, berarti yang demo kemarin yang menghadang pendemo dari massa, apakah bisa kita bilang itu orang NII semua? Betul, 100% betul. Itu nggak ada santri. Itu semua, kan orang tua semua muka-mukanya liatin aja. Kalau diperhatiin tuh yang menghadang demo itu orang tua dan mukanya pada pakai masker. Karena mereka takut mukanya ketahuan orang NII. Kawan-kawan, berarti hari ini masih ada NII itu. Katanya mulut Panji Gumilang sendiri, saya dengar kemarin gitu ya. NII sudah berakhir katanya. Nah, ternyata masih ada sampai hari ini. Jadi hati-hati gitu. Iya. Ya, Islam mana ada yang maling aku maling sih. Gitu. Ya penuh penjara ya Bu ya. Betul. Sebelum saya lebih serius gitu ya. Gini ya kawan-kawan. Sebelum saya lebih serius, sebenarnya saya ingin menanyakan
mengapa suami ibu nggak ikut gitu, padahal bisa support kan, keterangannya lebih banyak gitu. Sama aja sih, saya sama dia tuh tuan saya Pak di NII. Dia saya 16 tahun, dia 12 tahun. Jadi pengalamannya banyakan saya. Oh gitu. Cuman bedanya kan kalau Rijal itu kan dia jadi pemimpin kan, lebih apa ya, didikannya lebih keras lah dibanding Nisa-Nisanya. Misalnya Nisa, kok saya kan dulu pernah jadi koordinator juga. Jadi di tim itu di NI itu yang cowok-cowoknya ada yang istilahnya Rijal itu ada namanya Kobilah. Kobilah tuh ada ketua Kobilah, istilahnya kayak ketua RT gitu ya. Ada ketua Kobilah, ada Ki 1 Kobilah 1 tuh yang ngurusin masalah pendidikan atau perekrutan. Ki 2 tuh yang ngurusin maliyah atau keuangan. Nah, mereka itu tak bisa bekerja sendiri, dibantu sama koordinator. Koordinator itu adalah Nisa-Nisanya. Saya dulu mantan koordinator gitu. Ke koordinator 2 itu yang bantu ngurusin maliyah tiap hari keuangan. Ki 1 tuh yang lebih ke pembinaan sama perekrutan gitu. Jadi, nah kalau misalnya koordinator, misalnya hari ini target nih nggak ada tilawah gitu, nggak ada perekrutan, atau misalnya target maliyahnya belum kelar, udah di briefingin gimana caranya harus dapat, dicari dari umat, dari mana, kayak minjem duit sana sini. Nah kalau Nisa biasanya paling ya jam 12 malam gitu, paling sadis gitu ya. Nggak boleh pulang tuh, ditahan gitu, ditahan di KFC kayak ditahan di Malja gitu. Kalau Rijalnya biasanya benar-benar nginep di Malja gitu. Ada yang ya tadi ada yang juga yang kalau udah tega menginap di halte juga ada gitu. Jadi mereka tuh istilahnya apa ya, target minded dan dianggapnya tuh ya, jadi mereka juga ada sistem reward dan punishment juga. Jadi kayak ada evaluasi, wah tim mana nih bulan ini tim terbaik gitu ya. Tim terbaik tuh istilahnya yang secara perekrutannya terbanyak sama maliyahnya juga paling stabil itu dapat reward misalnya. Tapi yang tim yang istilahnya secara hujumahnya tilawahnya kecil, terus targetnya juga nukson tuh istilah kurang gitu ya. Itu dibully-bully deh tuh istilahnya, kayak dianggap tuh nggak ada harga diri. Jadi kayak hostabil khairat gitu ya. Seakan-akan berlomba dalam kebaikan, teman gitu. Gitu Jadi sih. kalau uangnya sedikit kurang dihargai gitu ya. Nah, itu benar, itu parah banget. Jadi mereka tuh menghargai sesuatu tuh dari semakin banyak dia menyumbang, itu semakin paham. Bahkan nih Pak, ini sangat saya merinding banget sih bikin ilfil. Jadi tuh belum berapa waktu saya masih aktif di sana, ada umat gitu ya, dia meninggal. Dia tuh Nisa yang benar-benar taat banget istilahnya ya, untuk taat untuk ajaran di sana gitu, maksudnya ya secara dirinya dia mencari donasinya kenceng segala macem, taat banget segala macem. Terus dia meninggal ketabrak gitu ya. Lalu jadi waktu kan ada pimpinan yang datang yang nggak salah ya, salah satu perwakilan gitu kan ya. Tahu nggak ditanyain apa? Kan mereka ada namanya tiap bulan tuh target jamas ya, nggak usah per bulan tuh 3 juta. Ini gimana nih tiap bulan maliyahnya target jamasnya lunas apa nggak? Oh selalu lunas. Oh berarti dia masuk surga, diresmikan dia masuk surga. Serius itu kita benar-benar wah serius Pak. Kalau gini Bu, ini fakta yang menarik gitu, dan baru saya dengar kalau anggota NII meninggal ibaratnya ketabrak gitu ya, ketabrak diutus dari NII pusat ya, kita anggap ke rumahnya, itu langsung ditanyakan iurannya gimana gitu. Iya, yang terakhir kayak gitu. Iya, dia selama ini dia jadi nggak ditanya apa dia ibadah sholatnya gimana, apa gitu, ibadah yang ritual, enggak, ditanyanya jamasnya lunas tiap bulan, lunas apa enggak gitu. Oh, kok dia lunas bagus, berarti dia masuk surga. Itu aduh, itu benar-benar itu awal mula saya mulai SMP. Itu pemahaman dari NII dari mana? Adakah dasar ayatnya kayak gitu loh Ibu? Oh, dasar ayat yang memasukkan surga dan neraka gitu ya. Karena gini mereka itu merupakan yang namanya negara itu adalah perwujudan Allah di muka bumi. Jadi gini, mereka tuh nganggap yang Allah yang goib ini itu kan goib, nggak bisa istilahnya nggak bisa datengin orang langsung. Jadi harus ada wujud apa? Wujud negara Islam Indonesia itu adalah wujud Allah yang ada di muka bumi gitu. Jadi yang namanya pimpinan itu ya ibaratnya atas pimpinan itu ya udah Allahnya kita seolah-olah kayak gitu. Separah itu dong. Gitu. Ini Ibu, saya mau tanya lagi. Pengalaman Ibu sewaktu di NII, itu Ibu pernah melakukan apa saja gitu untuk Panji Gumilang ini? Contoh ibaratnya, apakah Ibu pernah ke lapangan seperti ya bawa bakul juga ke bis-bis buat minta-minta kayak gitu, ada nggak? Nggak, paling gini, dulu kita tuh kan kita juga masih anak-anak muda waktu itu ya, sepertinya kerja juga masih ya itu kalau misalnya maliyahnya kurang kan, misalnya kan dari gaji udah habis, orang tua udah capek dibohongin mulu gitu. Pernah paling ini
ini nyari-nyari donasi ke jalan tuh jualan permen misalnya, oh bilang nih teman saya ada yang sakit kanker misalnya gini, ini buat donasi teman saya gitu. Itu sih yang paling memalukan sih paling itu. Iya, iya, iya. Pengalaman dan pelajaran itu, Ibu. Kayak gitu deh. Itu luar biasa sih dipikir-pikir, aduh ngapain gue kayak gitu ya. Sama suami saya juga gitu tuh, di Monas itu kan malam-malam gitu. Permisi gitu kan ya, apa namanya, nyari-nyari donasi lah pokoknya itu karena target maliyahnya itu belum terpenuhi. Kayak gitu. Oke kawan-kawan, waduh Ustadz Reja kemana ya? Padahal saya mau pindah ke Ustadz Reja tadi. Waduh, Oke, waduh, oke. waduh. Sabar dulu ya. Iya. Kawan-kawan kalau ada pertanyaan, nanti Mm-mm. tolong dituliskan saja di bawah gitu ya. Mm-mm. Dituliskan di bawah, nanti saya sampaikan ke ibunya gitu. Karena memang live streaming ini kita khusus gitu mewawancarai mantan anggota NII dan Mm-mm. mewawancarai guru saya ini Ustadz Reja yang pernah Luar mondok biasa. di Al Zaitun agar kita tahu gitu dan Iya. perhatikan baik-baik. Mm-mm. Mm-mm. Saya tadi udah bertanya di bagian pengalaman. Mm. Ibu, Ya. kira-kira ada nggak tips untuk kawan-kawan Nah. yang di NII yang masih termasuk orang NII gitu Mm-mm. agar mereka sadar dan Ya. bertaubat gitu. Mungkin ibu bisa ceritakan Oke. pengalaman ibu mengapa menjadi bertaubat gitu, Oke, ibu. oke. Silahkan. Iya, jadi kalau untuk pengalaman saya akhirnya kenapa saya daya istilahnya dapat hidayah keluar gitu, jujur awal-awalnya itu dari suami. Suami saya yang maksa untuk keluar karena waktu itu mulai nggak sreknya tuh masalah itu tadi ya, mengatasnamakan anaknya apa, minta donasi anak yatim piatu tapi uangnya dipakai buat yang lain. Nah, di saat itu tuh suami tuh udah istilahnya apa ya, ini dosa loh kan ya, denger ceramah-ceramah ustadz segala macam nggak boleh yang namanya menggunakan uang anak yatim buat kepentingan pribadi atau yang lainnya gitu kan. Nah, itu dia udah bergejolak sampai akhirnya suami yang istilahnya mutusin ini tuh udah nggak benar, udah kita tinggalin dulu. Awalnya saya masih kuat lah di sana kasarnya gitu ya, cuman karena suami juga sempat ngancem waktu itu ya, istilahnya udah kamu kalau kalau masih mau diikuti sana ya udah, cuman kita pisah atau saya kasih tahu ke keluarga kalau misalnya apa namanya bunda tuh masih masih aktif di sana. Awalnya saya juga cuman kayak terpaksa nurut sama suami, tapi ya itu tadi ya namanya suami adalah pimpinan gitu ya, kita taat sama suami, dan selama suami nggak ngarahin ke arah yang namanya maksiat atau ngarahin hal yang di luar apa ajaran Islam ya turutin aja. Nah baru dari situ saya akhirnya dapat hidayah, oh bener ya kata suami, itulah pentingnya namanya nurutin kata suami. Ternyata selama ini kita jalanin salah gitu. Dan apalagi tambah lagi yang sekarang udah viral kayak gini tuh, aduh saya tuh seperti masa-masa apa ya, galau, sedih, nangis, kok bisa ya gue dulu sepolos itu ngikutin mereka gitu. Karena lihat, untuk pesan-pesan nih buat teman-teman itu yang masih aktif di sana, ayolah kalian tuh jangan kayak katak dalam tempurung, cuman pengen dengerin kata arahan Panji Gumilang aja gitu loh. Ilmu tuh luas gitu, belajar lalu juga hak kalian tuh juga harus melek namanya politik gitu ya. Itu penting gitu, tahu sejarahnya dulu NIKW 9 itu dibangun seperti apa, ada namanya, ada apa urusan intelijen gitu tuh harus tahu, jangan polos-polos banget kayak gitu. Dan itu dia gitu yang namanya sekarang ajaran Panji Gumilang itu sebenarnya udah bukan, tidak sesuai syariat Islam, beda sama yang Kartosuwiryo dulu jalanin gitu. Karena tuh udah bukan negara Islam, negara Panji Gumilang gitu. Hanya mencampur adukan agama gitu kan, yang anggaran MUI ditolak gitu, gereja disambut karpet merah. Baru ya kalau kontennya Pak Yusuf yang apa, dia adalah Kristen menghina Islam kak, itu malah jadi bener nggak Pak halo bener nggak gitu, halo hilang ya. Maaf ibu, mohon maaf ibu. Kayaknya tadi noise bu. Oh Coba iya, diulang sedikit ya. Putus-putus tadi. Iya, halo. masih, Coba saya pindah deh. masih bu, masih. Rewel. Cek. Halo.
Ya ini Bu, Cek gimana? masih dulu. Ini ya coba jaringan mungkin. Coba Ibu turun dulu, saya naikkan kembali gitu. Oh, jangan. Ibunya turun dulu, saya akan naikkan kembali. Nah, oh ya kawan-kawan, ini kenapa saya tidak menaikkan yang lain? Karena memang sesinya kita hanya menanyakan kepada Ibu Madam tadi, bagaimana sih pengalamannya di NII, apa saja dilakukan, doktrinnya seperti apa, terus benarkah tuduhan-tuduhan ya yang saya tanyakan tadi gitu ya. Terus itu gimana tipsnya agar orang bisa keluar dari NII. Nah, kita tanyakan juga kepada Ibu tadi. Sebenarnya saya mau ini sih ke Ustadz Reja. Mana Ustadz Rejanya? Ibu silahkan naik lagi, Ibu Madam tadi ya, silahkan naik kirim permintaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz saya hanya bertindak sebagai jaksa saja gitu, jadi menanya-nanya doang kayak gitu ya. Siap. Baik, sebelum ke Ustadz Reja, ini terakhir dari Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kawan-kawan yang di NII sana yang masih terpapar dari pemahaman NII, bagaimana cara Ibu bertobat dan bisa keluar dari NII. Terus kira-kira ada nggak ancaman ya, karena lagi viral sekarang gitu ya, orang-orang yang sudah di dalam NII tersebut diancam apabila keluar gitu, sepengetahuan Ibu saja. Silakan Ibu, mungkin bisa diulang dari penjelasannya tadi ya. Oh iya. Oke. Saya mungkin bahwa bagi teman-teman NI yang masih aktif gitu ya, cobalah kalian itu apa ya, memperdalam ilmu, jangan cuman belajar sama Panji Gumilang aja, cuman apa namanya, harus luas gitu, harus terbuka wawasan kalian, lebih belajar Islam yang benar itu seperti apa, lalu juga harus melek politik gitu, karena yang NI sekarang yang dipimpin Panji Gumilang itu apa, kalau tahu sejarahnya itu benar-benar ada campur tangan intel gitu, yang mereka tuh istilahnya pengen membuyarkan Islam yang asli itu seperti apa gitu, karena NI yang sekarang tuh bukan NI yang dulu zamannya Kartosuwiro yang benar-benar sesuai syariat Islam, tapi udah kayak negara Panji Gumilang gitu, yang mencampur adukan agama lah segala macem dengan aturan-aturan sendiri, dengan tafsirnya sendiri gitu kan ya. Terus apalagi kalau masalah ancaman sih, kalau yang sekarang-sekarang saya nggak tahu ya, cuman yang pas terakhir saya mau keluar sebenarnya ancaman sih enggak, cuman kayak istilahnya ditegesin gitu loh, oh yakin nih mau keluar, yakin nggak takut masuk neraka nih, bla 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 gitu. Cuman karena kita tuh tipikal apa ya, harus berani tegas. Nah kalau kita masih setengah-setengah, mereka pasti bakal datangin terus gitu, bakal mahamin kita untuk balik lagi. Jadi jangan takut gitu ya, harus tegas. Mereka biasa kalau kitanya tegas, mereka juga nggak bakal ganggu lagi kok gitu. Gitu sih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Sedikit lagi, satu pertanyaan lagi Ibu ya. Oke. Setelah Ibu keluar, apakah ada teror terhadap Ibu dari orang NII itu maupun orang-orang Al-Zaitun? Sebenarnya sih teror secara yang misalnya di apa gitu, yang ngomong yang kasar apa gitu enggak, justru saya tuh masih berteman baik sebenarnya secara pertemanan ya gitu. Cuma untuk urusan akidah kan udah berbeda gitu ya. Cuman paling belakangan ini semenjak viral ini memang saya tuh akhirnya di remove ya, saya dan suami itu di remove dari grup yang mana sebenarnya grupnya itu bukan grup ngomongin negara, ngomongin umum aja gitu, apa ngomongin jualan apa segala macam, ngomongin usaha properti, mereka punya usaha properti juga kan, itu di remove gitu. Jadi kayaknya mungkin dapat arahan juga dari atas sih sepertinya kayak gitu ya. Saya sih nggak tahu ya, mereka sih sama saya sih biasa aja, cuman kan nggak tahu di belakang ngomonginnya kayak gimana. Gitu. Oke, nah ini Ibu, harapan Ibu ke pemerintah gimana untuk ya menyelesaikan masalah NII ini di Al-Zaitun ini Ibu? Iya, saya sih sebenarnya udah apa ya, apresiasi sih sama pemerintahan sekarang gitu ya, Polri gitu kan ya, Pak Mahfud MD segala macam gitu, yang akhirnya gitu kan kayak
udah 3 bulan nih, hampir 3 bulan nih ya semenjak viral yang awalnya tuh kayak nggak ada pergerakan apa-apa sampai sekarang akhirnya biasa kayak gini tuh, yang saya harapkan ini sebenarnya jadi apa ya, titik ya istilahnya menuntaskan sampai akar-akarnya, jangan kayak dulu-dulu gitu muncul cuman menghilang, muncul maksud menghilang gitu, karena sekarang ini kan justru menurut saya tuh mereka apa ya, viral tuh gara-gara ulah mereka sendiri kan yang ngupload kegiatan ibadah aneh-aneh, jadi bukan dari luar gitu. Sebenarnya kayak mungkin ini azab dari Allah kali ya, menganeh-anehkan gaya sholat sampai akhirnya semuanya kebongkar gitu. Jadi ya saya harap sih sebenarnya pengennya cepet sih, lebih apa ya, penetapan tersangkanya, terus nasib ada itu gimana ke depannya, terus kayak rehabilitasi. Sebenarnya saya lebih menekankan bukan ke santrinya sih, ke orang tua santri itu, mereka yang sebenarnya memegang kunci itu anaknya tuh mau di gimana itu dari orang tuanya dan pemahaman mereka sih sebenarnya gitu. Oke, Gitu. baik Pak Ibu. Ustadz. Terima kasih atas waktunya dan wawancaranya ya Ibu. Masalah sekilas NII gitu. Kira-kira perlu apa lagi ya yang saya tanyakan? Semua sudah saya tanyakan sebenarnya kepada Ibu, masalah zina bisa ditebus, terus perampokan terhadap harta orang tua. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri ya dari penjelasan Ibu Madam gitu ya. Beliau tidak membuka kameranya karena demi keamanan. Untuk Pak Partino di bawah ya, Bapak Partino, entah guru di Al Zaitun atau mahasiswa di Al Zaitun atau santri Al Zaitun, kita no debat dulu ya Pak Partino. Kalau mau Pak Partino mendebat, silahkan nanti debat tuh Ustadz Reja Juragan Kopi setelah saya menanya-nanyai beliau. Nah, Pak Partino, agar Bapak ya bisa berpikir juga, coba perhatikan apa yang saya tanyakan gitu. Ibu terima kasih banyak ya Ibu, salam untuk keluarga dan suaminya. Mungkin saya akan beralih dulu ke Ustadz Reja. Ibu standby aja dulu, kalau ada tambahan nanti silahkan diajukan kayak gitu ya Ibu ya. Oke.